2 kilogram. Jadi kalian bayangkan ya, telepon HP kita tuh beratnya 2 kilo waktu itu teman-teman. 2 kilo memiliki nilai penelitian dan riset sebesar 1 juta US dollar. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Huri Rohmah. Jadi hari ini aku mau membawakan segmen terbaru dari Huri Rohmah, yaitu Huri Ngoceh. Oke, dalam rangka memperingati Hari Komunikasi Internasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei, hari Rabu kemarin, hari ini Huri akan menceritakan kepada teman-teman tentang Bapak Ponsel Dunia. Siapa itu? Benar banget, Martin Cooper. Jadi kita langsung ke ceritanya ya. Martin Cooper atau yang memiliki nama lengkap Martin Marty Cooper adalah seorang laki-laki yang lahir di Chicago pada tanggal 26 Desember tahun 1928. Beliau adalah anak dari pasangan Arthur Cooper dan Mary Cooper, serta memiliki seorang saudara laki-laki bernama Willie Cooper. Martin Cooper juga menikah dengan seorang perempuan bernama Arlene Harris yang nantinya akan mendirikan sebuah perusahaan di bidang teknologi kesehatan pada tahun 2006 bernama GreatCall. Nah, selain itu, Cooper ini tumbuh dan besar di Chicago pada masa resesi dunia, yang mana kedua orang tuanya juga merupakan imigran dari Ukraina. Beliau memiliki kecintaan yang luar biasa pada bidang teknologi sedari kecil. Hal ini dibuktikan yakni pada tahun 1950, which is beliau masih usianya 22 tahun ya, itu sudah menjadi seorang sarjana di bidang teknik elektro dari Illinois Institute of Technology Chicago atau biasa disebut IIT. Nah, sekarang kita ke bagaimana perjalanan karir dari Pak Martin Cooper ini ya. Setelah lulus tahun 1950 tadi, beliau itu tidak melanjutkan pengasahan ilmunya di bidang teknologi. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau beliau itu tumbuh pada saat lagi resesi dunia, sehingga akhirnya beliau mendaftar sebagai Korps Perwira Angkatan Laut Amerika Serikat yang kemudian menjadi seorang perwira Angkatan Laut Amerika Serikat pada masa perang dengan Korea. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman di bidang kapal selam di Hawaii. Setelah perang, akhirnya perangnya selesai, Martin Cooper pun tidak melanjutkan karirnya di bidang angkatan laut, tetapi beliau memutuskan untuk pindah dan menjadi karyawan di sebuah perusahaan bernama Teletype yang merupakan anak perusahaan dari Western Electric. Nah, nggak lama nih di Western Electric di Teletype. Lama, karena kemudian pada tahun 1954 beliau memutuskan untuk pindah bekerja di Motorola, yang mana pada saat bekerja ini di Motorola itu beliau nggak hanya bekerja teman-teman, tapi beliau juga menuntaskan hasrat untuk belajar gitu ya di bidang teknik elektro kembali dengan mengambil Magister Teknik Elektro di Illinois Institute of Technology atau IIT di Chicago juga. Nah, dengan usaha, dengan kemampuan, dengan tekad yang luar biasa, akhirnya tepat pada tahun 1957 atau 3 tahun setelahnya, beliau mampu mendapat gelar Magister Teknik Elektro dari Illinois Institute of Technology Chicago. Wow, sekali kan, luar biasa. Nah, jadi beliau itu pagi kerja, malam kuliah, pagi kerja, malam kuliah. Nah, dengan kesibukan yang luar biasa itu nggak akhirnya membuat Pak Martin Cooper ini tidak berprestasi di pekerjaannya. Karena diketahui bahwa ternyata Martin Cooper ini pernah menjadi bagian dari kelompok orang-orang dari Motorola yang mampu untuk memperlebar lembaran komunikasi yang awalnya hanya bisa satu gedung, itu bisa jadi antar kota. Luar biasa. Jadi selain beliau belajar dan di pekerjaan pun beliau memiliki prestasi yang luar biasa.
Nah teman-teman, gak cuma itu, yang lebih kerennya lagi, Pak Martin Cooper ini, beliau juga mampu memberikan sumbangsi luar biasa kepada Motorola, yang mana pada waktu itu beliau mampu memperbaiki kerusakan dari kristal untuk penggunaan radio, sehingga akhirnya kemampuan untuk memperbaiki kristal ini membuat Motorola mampu memproduksi secara massal yang namanya kristal kuarsa, yang nantinya kristal kuarsa tersebut digunakan di jam tangan kuarsa. Keren banget. Padahal itu juga waktu kuliah, maksudnya itu posisinya beliau juga kuliah sambil kerja gitu kan, kembali kerja sambil kuliah. Nah kemudian setelah itu beliau menjadi pegawai yang luar biasa sampai akhirnya pada tahun 1960 ada seorang laki-laki bernama John F. Mitchell yang pada waktu itu menjadi chief engineer dari Motorola, yakni divisi telepon mobil. Nah akhirnya pada tahun 1970-an Pak Mitchell ini tertarik untuk memberikan wewenang kepada Pak Cooper ikut gabung sama dia di divisi telepon mobil ini teman-teman. Nah dari sinilah kita akan mulai untuk mengetahui sejarah awalnya terbentuk namanya telepon seluler. Oke? Jadi gini teman-teman, awalnya telepon seluler ini tuh berangkat dari ide Pak Mitchell dan Pak Cooper. Mereka ingin kalau misalkan kita berkomunikasi itu nggak harus menuju ke suatu tempat, dalam artian karena kan yang mereka buat itu telepon mobil ya, yang mana itu adalah komunikasi yang memang dimasukkan di dalam sebuah mobil sehingga mereka bisa berkomunikasi, tapi harus ke mobil dulu nih. Nah sedangkan Pak Mitchell dan Pak Cooper ini ingin suatu saat nanti kita bisa berkomunikasi dimanapun dengan alat yang lebih mudah dibawa kemana-mana, sehingga akhirnya alat itu tuh kan harus kecil, ringan, sehingga ya fleksibel mau dibawa kemanapun kan. Dari itu muncullah penelitian, riset, dan lain sebagainya, sehingga butuh waktu 90 hari, yakni pada tahun 1972 terciptalah prototipe telepon genggam pertama. Oke, dibuatlah itu oleh Pak Cooper dan tim. Kemudian akhirnya setelah tahun 1973 itu muncul prototipe pertama, Pak Cooper, Pak Mitchell, dan beberapa insinyur di bawah mereka memutuskan untuk membuat paten dari produk tersebut, yakni tepat pada tanggal 17 Oktober tahun 1973. Pembuatan paten ternyata nggak cepat ya teman-teman, sampai akhirnya membutuhkan beberapa tahun. Tepat pada bulan September tahun 1975, paten produk tersebut dengan nama sistem telepon radio dengan nomor paten 3906166 resmi dipatenkan atas nama mereka, Pak Cooper, Pak Mitchell, dan insinyur-insinyur yang lain. Oke. Nah, tapi kapan terus akhirnya ponsel ini digunakan, atau kenapa sih jadinya Pak Cooper yang menjadi bawa ponsel dunia? Kan tadi ada banyak tuh kan yang bikin pertama kali. Jadi gini ceritanya teman-teman. Pada waktu itu di jalanan kota New York pada tahun 1973, tepatnya tanggal 3 April, which is itu belum dilakukan pempatenan ya. Pak Cooper adalah orang pertama yang melakukan komunikasi lewat telepon seluler. Jadi waktu itu di tengah halayak umum, di tengah orang-orang lagi ada di jalanan, ada wartawan-wartawan juga yang di sana kebetulan lewat, beliau melakukan panggilan pertama kepada Dr. Joel S. Engel. Maaf banget aku nggak tahu ini bacanya kayak gimana ya, tapi aku tulis aja di sini namanya. Beliau ini, Dr. Joel ini adalah kepala laboratorium dari Bell Labs pada waktu itu. Nah, kalimat pertamanya kayak gini teman-teman, yang diucapkan sama Pak Cooper ya. Joel, saya menelpon Anda menggunakan telepon seluler asli, telepon genggam portable. Mantap. Jadi memang sebelumnya itu kan seperti yang aku bilang tadi, kalau
ketika orang-orang mau melakukan komunikasi itu mereka harus lewat telepon rumah atau mereka harus lewat telepon mobil tadi. Nah, akhirnya itulah kenapa Pak Cooper ngomong seperti itu, teman-teman. Sehingga telepon pertama kali yang dilakukan oleh Pak Cooper ini menandai awal mulanya perkembangan teknologi komunikasi dari yang awalnya berada di tempat menjadi lebih fleksibel dan lebih efisien kemanapun. Nah, pasti kalau udah ini kan penasaran, bentuk ponselnya tuh kayak gimana sih, Hur? Kayak mana bentuknya HP pertama yang di dunia, kok di Indonesia, di dunia. Kita lanjut ke komersialisasi produk. Jadi seperti ini gambarnya, teman-teman. Ini adalah handphone pertama di dunia yang pada saat itu dinamai handset, ya, disebut handset oleh orang-orang pada waktu itu, dengan nama Motorola Dynatec yang memiliki berat 2,2 pon atau setara dengan 1 kg dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi selama 35 menit. Di artikel yang lain menyebutkan juga berat telepon pertama ini seberat 2 kg, teman-teman. 2 kg. Jadi kalian bayangkan ya, telepon HP kita tuh beratnya 2 kilo waktu itu, teman-teman. 2 kilo jadinya barbel. Dan kerennya lagi gitu kan ya, HP seberat 2 kg ini memiliki nilai penelitian dan riset sebesar 1 juta US dollar. Untuk menciptakan Motorola Dynatec ini dananya 1 juta US dollar, teman-teman. Yang mana kalau dikurskan sekarang tuh 15,6 miliar. Sehingga akhirnya pada tahun 1983 tim Cooper ini menyederhanakan lagi prototipe ini sehingga memangkas setengah dari berat produknya dan menjual dengan harga 4.000 US dollar atau setara dengan 62,4 juta, teman-teman. Satu HP beratnya sekitar setengah sampai 1 kilo, harganya 62,4 juta. Luar biasa. Wah, tapi sedihnya sih ya, teman-teman, pada waktu itu sebelum produk ini akhirnya diluncurkan, Martin Cooper memutuskan untuk keluar dari Motorola dan membuka bisnisnya sendiri yang bernama Cellular Business System atau CBSI. Dan yang lebih sedihnya sih pada tahun 1986 akhirnya bisnisnya Martin Cooper ini harus dijual dengan harga 23 juta US dollar. Sedih ya, keluar dari Motorola padahal belum diluncurkan produknya, tapi Anda tetap dikenal sebagai bapak ponsel dunia, Pak. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang perusahaan yang akhirnya didirikan oleh Pak Cooper yang gak kalah kerennya. Apa itu? Lanjut. Araycom adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh Pak Cooper pada tahun 1990 bersama temannya Richard Roy dari lulusan Universitas Stanford. Araycom sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak telepon antena atau antena telepon yang menghubungkan dua telepon sekaligus gitu ya, dan juga nirkabel serta internet jarak jauh. Wah, benar-benar dia komplit, teman-teman. Jadi setelah beliau keluar dari Motorola ini, beliau tidak berhenti untuk memberikan sumbangsinya kepada komunikasi dunia sampai akhirnya membuat juga nirkabel dan internet. Banyak makasih kita sama Pak Cooper. Kalau nggak ada Pak Cooper, nggak bisa aku ceritakan ke kalian gimana kerennya Pak Cooper sekarang, kan? Nggak bisa, kita harus berterima kasih sebanyak-banyaknya sama Pak Cooper memang, teman-teman ya. Oke. Nah, selain itu gak lengkap rasanya kan kalau misalkan aku nggak ceritakan gimana penghargaan dari Pak Cooper ini untuk menutup episode hari ini gitu ya. Minus aku, teman-teman. Kenapa? Banyak sekali. Aku disclaimer dulu ya, penghargaan ini baru sedikit yang aku sampaikan. Kalian boleh banget buat tambahkan nanti di kolom komentar penghargaan apa lagi yang diterima oleh Pak Cooper ya. Kita ke penghargaan pertama, teman-teman.
Jadi pada tahun 1995 Pak Cooper ini mendapatkan penghargaan dari Wharton Invoice Business Transformation Award, susah kali, untuk inovasi teknologi di bidang komunikasi. Selanjutnya, beliau juga merupakan anggota dari Mensa Internasional. Gak ketinggalan, pada tahun 2000, Pak Cooper ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pengusaha terbaik atau top 10 entrepreneurs oleh majalah Red Harris. Kaya bener sudah kan? Luar biasa. Selain itu, pada tahun 2009 bersama Raymond Tomlinson, beliau dianugerahi penghargaan Prince of Asturias yang merupakan penghargaan di bidang penelitian dan sains gitu ya, dari teknik penelitian. Dan masih banyak lagi yang penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Pak Cooper. Jadi ya, sekali lagi aku harus bilang, teman-teman boleh banget buat tambahin informasi-informasi lain dari beliau. Jadi memang luar biasa kan Pak Cooper ini. Beliau yang memang kecintaannya pada teknologi akhirnya membuat kita bisa merasakan gimana nikmatnya main internet, gimana nikmatnya pegang HP yang gak seberat dulu, gimana nikmatnya bisa komunikasi sama orang jarak jauh. Oke teman-teman, kayaknya itu dulu kisahnya dari aku. Hal yang bisa aku ambil dari Pak Cooper adalah jangan pernah takut bermimpi, karena ternyata Pak Cooper membuktikan bahwa dari idenya beliau yang ditekuni, diteliti, dipikirkan matang-matang bisa mengubah dunia menjadi jauh lebih mudah. Oke, segitu aja ceritanya dari aku. Ini adalah segmen Huri Ngoceh yang pertama gitu ya. Semoga teman-teman suka sama segmen baru aku ini. Dan aku berharap teman-teman mau memberikan kritik, saran, dan ide di kolom komentar. Boleh juga untuk di like video ini. Dan kalau berkenan teman-teman juga boleh subscribe channel ini biar kita bisa berteman sama-sama. Oke, segitu dulu Huri Ngoceh hari ini. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.